Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Bunda semua, pengurus Majelis Ta'lim Masjid At-Thayyibah yang sore ini luar biasa ya. Agak beda majelis taklimnya, ada berzanjinya, ada sholawatnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tradisi yang baik. Insyaallah dengan bersolawat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah yang mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan ganjaran 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali kita ucapkan, berapa yang Allah balas? 10 kali kebaikan. Wa anha 10 sayyi'at. Allah hapuskan 10 kesalahan. Dibalas 10 kali, kemudian dihapuskan kesalahan 10 kali. Kalau begitu Ustaz, banyak kesalahan kita hilang. Kesalahan yang kecil-kecil, yang besar enggak ya. Wa rufi'anha 10 darajat. Allah angkat derajatnya 10 kali. Jadi luar biasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ibu lantunkan tadi adalah solawat. Solawat ini luar biasa ya. Maka ulama-ulama dulu itu banyak mereka mengamalkan solawat Nabi ya. Ada salawat nariyah, ada salawat burdah, ada salawat apa bu? Salawat Jibril, ada salawat Badar, macam-macam. Jadi mereka amalkan dulu, termasuk Al-Barzanji. Itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang syekh dari Mesir. Nah, itu yang membaca tadi. Nama syekh tadi Syarafuddin Al-Busiri. Syarafuddin Al-Busiri, lebih kenal dengan Imam Al-Busiri. Jadi Imam Al-Busiri ini seorang ulama. Dia rajin, dia banyak mengajar murid-muridnya. Bahkan di Mesir, beliau tinggal di Mesir waktu itu. Imam Al-Busiri tinggal di Mesir, muridnya sudah banyak. Suatu ketika beliau menulis syair-syair tentang Rasulullah. Ditulis oleh Imam Al-Busiri tadi. Ketika beliau menulis syair-syair yang mengandung tentang salawat kepada Rasulullah, tiba-tiba beliau jatuh sakit. Kalau bahasa sekarangnya, lemah badannya. Nyaki apa tuh bu? Gak bisa lagi, cuman yang berfungsi hanya tangan aja. Itu pun susah beliau menulis. Tapi saking cintanya kepada Rasulullah, beliau tulis terus. Ditulis terus salawat tadi. Suatu malam beliau bermimpi. Apa mimpi Imam Al-Busiri tadi? Tiba-tiba Rasulullah datang. Ibu pernah mimpi Nabi? Aku tidak ada jawab. Pernah ibu bermimpi bertemu Rasulullah?
Bertemu suami? Nggak pernah juga ya. Mimpi bertemu Rasulullah. Karena kalau para ulama mengatakan mimpi bertemu Rasulullah itu benar. Kenapa? Iblis, syaitan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Tapi kalau ibu bertemu di mimpi dengan mantan suami, paham ibu tuh? Bertemu dengan mantan suami, contoh. Atau ibu bertemu dengan mantan pacar. Ada mantan pacar ibu? Jujur aja nggak ada. Ya. Itu nggak asli itu. Itu belum, itu hanya bunga-bunga di tidur. Karena syaitan bisa menyerupai. Tapi kalau Rasulullah tidak. Jadi Rasulullah bertemu dengan Imam Al-Busiri tadi. Apa kata Rasulullah? Hai Al-Busiri, aku bawa hadiah kepada engkau. Apa hadiahnya ya Rasulullah? Jubah. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah? Jubah diberikan kepada Imam Al-Busiri tadi. Ketika Rasulullah memakaikan jubah, tiba-tiba beliau terbangun. Asik-asik mimpilah langsung beliau terbangun. Ya Allah, sampai beliau menangis. Seolah-olah jubah tadi sudah terpakai dan beliau pun terbangun. Dibangunnya tanpa sadar dia langsung berdiri. Padahal awalnya tidak bisa berdiri. Awalnya tidak bisa berdiri, kena penyakit, lemah badannya semuanya. Ketika Rasulullah memakai jubah tadi, dipakaikan jubah tadi, beliau langsung berdiri. Jadi ketika berdiri beliau langsung menangis. Dia simpulkanlah salawat yang dia tulis tadi. Karena waktu itu belum ada nama, maka dibuatlah nama dari syair yang beliau tadi disebut dengan burdah. Namanya qasidah burdah. Burdah itu apa artinya? Jubah. Qasidah itu syair. Burdah itu artinya jubah. Kenapa beliau namakan dengan qasidah burdah? Karena salawat ini ditulis oleh Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasul menghadiahkan jubah. Itulah hadiahnya. Pernah ikut dengan qasidah burdah? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pernah ibu dengar? Pernah dibaca? Pernah baca enggak? Dengar? Pernah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabil Mustafa khairi khalqi kullihim. Masih ada kitab sampai hari ini qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim, ya Allah, salawat dan salam kami kepada engkau ya Rasulullah. Siapa yang nulis? Imam Al-Busiri. Daiman abada, ya Rasulullah, salawat kami itu abadi kepada engkau ya Rasul. Ala nabil Mustafa, kepada Nabi pilihan Allah, khaira khalqi kullihim. Rasul itu adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Jadi siapa makhluk yang terbaik? Nabi Muhammad. Berkat salawat tadi, itulah yang beliau dapatkan. Makanya rajin kita bersolawat kepada Rasulullah. Untuk apa kita bersolawat? Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu cinta, otomatis kita harus kenal dengan Rasulullah. Ibu kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Abu kenal dengan Nabi Muhammad? Enggak. Kan ibu baca setiap hari. Tahu Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Tahun berapa?
12 Rabiul tahun gajah. Diabadikan oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu jangan masa kecil-kecil aja hafal. Harus kita hafal mulai supaya kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun gajah di Makkatul Mukarramah. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Siapa yang baca tadi? Ibu yang lain mana baca? Harus dikatakan ini. Di majelis ini siapa yang ngaji Ibu Komariah? Ada acara pengata, siapa yang baca bersanji Ibu Komariah juga? Dia harus menular dari yang lain. Besok kasih jatah satu-satu baca lagi. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Manakala Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi dibaca juga artinya kita harus tahu. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafat bapaknya siapa namanya, Bu? Bil Madinah, di Jadi Abdullah itu wafat di Madinah. Rasul lahir di Mekah. Ketika Aminah hamil Rasulullah 2 bulan dalam kandungan, Abdullah ini orang Quraisy. Orang Quraisy ini kerjanya berdagang. Maka waktu Abdullah ayah Rasulullah, sampailah dagangannya ke Madinah. Sampai di Madinah beliau wafat. Istri Aminah berapa kandungannya? Baru 2 bulan. Ayahnya wafat. Terus ibunya wafat umur berapa? Abo? Lupa ibunya. Berapa umur Rasulullah ibunya wafat? Umur berapa? Hah? Ada yang 4 katanya. 6 tahun. Situ sana 6 tahun. Wafat di mana wafat ibunya? Ibunya wafat di mana, Bu? Di Mekah atau di Madinah? Tambah bingung. Ibunya wafat di Abwa. Jadi Aminah ketika Rasulullah umur 6 tahun, kalau bahasa kita apa tuh? Kau udah 6 tahun, mari kita jenguk kuburan ayah. Dibawalah Rasulullah umur 6 tahun oleh Aminah, dibawa ke Madinah. Pas mau pulang, ada daerah Abwa namanya, dekat dari Madinah. Ibunya pun meninggal. Akhirnya 6 tahun yatim piatu. Siapa yang menjaga beliau? Datuknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini datuk Nabi. Ya, kita mulai. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin. Sampai mana hafalnya, Bu? Ada hafal? Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah, ayah Abdullah, Abdul Muttalib, ayah Abdul Muttalib, Abdi Manaf, ayah Abdi Manaf, Hashim, ayah Hashim. Nonton tulen. Tengok bersanji. Tak bersanji. Hafal kita di situ. Wa kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim wasmuhu Hakim ibnu Hasim ibnu Qusay ibnu Abdi Manaf ibnu Fihr, kan ada di situ. Ibnu Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay. Terus Nadir, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas. Siapa lagi? Nadar. Siapa lagi? Ma'ad, Adnan. Sampai kepada Ismail alaihi salam.
Kalau kita mencintai Rasulullah, lengkap itu dia berjanji. Mulai dari Nabi Ismail turun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas silsilahnya. Kalau kita paling hafal datuk berapa, Bu? Nama ayah saya ini, nama datuk saya ini, nama datuk ini, hafal lah. Sampai ke berapa hafalnya? Paling sampai datuk itu udah hilang. Rasulullah ada sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jelas nasabnya, jelas keturunannya. Ya, singkat saja. 2 bulan meninggal bapak, 6 tahun meninggal ibu, 8 tahun meninggal datuk. Siapa yang menjaga? Paman. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Nikah umur berapa? 25. Istrinya berapa umurnya? 4 semangat ibu itu 40, 25, 40. Khadijah umurnya 40. Kenapa proses pernikahan ini terjadi? Ibu juga harus tahu kisahnya. Kenapa terjadi pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah? Khadijah itu saudagar kaya, Bu. Banyak dagangannya. Liila fi Quraisy. Ayat itu aja tuh. Ila fihim riyah latasyita'i was-sayf. Ini menerangkan saudagar-saudara Quraisy itu dia menjual barang di musim dingin di Yaman, di musim panas ke Syam. Artinya Khadijah ini bisnisnya kalau dinegarakan sekarang ada 5 negara. Jangan ibu berpikir Khadijah itu jualan seperti di pasar bawah, enggak. Tapi bisnisnya itu sudah antar wilayah. Salah satu yang membawa dagangan Khadijah itu siapa? Rasulullah. Karyawannya banyak. Tapi yang paling jujur yang dia tengok siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur Nabi itu 25. Apa kata Khadijah kepada pembantunya? Nafisah. Sebagian mengatakan Maisarah, bilang ke Muhammad. Apa kata Khadijah? Bilang ke pemuda itu kalau saya ini mau menikah dengan dia. Nah, itu alasannya. Ini alasannya kalau janda itu boleh boleh menyatakan isi hati. Jadi kalau ada janda, ini kalau ada janda, ini jangan tersinggung janda. Kalau ada janda, dia rajin ke masjid. Habis itu di masjid itu nampak pula bapak-bapak rajin ke masjid. Bapak tuh kebetulan duda soleh. Maka bolehlah seorang janda tadi mengutus seseorang. Bilang ke bapak tuh, saya siap menjadi istrinya. Kan mantap itu. Ya Allah. Bilang ke bapak tuh, saya siap menjadi istri itu boleh. Boleh disampaikan. Nah, saya tanya, perempuan boleh tak memilih, Bu? Kan dia soleh. Umpamanya dia soleh. Seorang ibu-ibu tentu dia mau mencari imam, ya Bu. Boleh seperti itu, enggak masalah. Ya, boleh. Tapi syaratnya bapak tuh harus aduda pula, jangan suami orang. Nah, kalau suami orang nanti kacau kan. Jadi diutus Rasulullah Khadijah dan Rasulullah memanggil paman-pamannya, maka terjadilah pernikahan. Di umur 25 paman Khadijah berumur 40. Berapa mas kawinnya? Berapa mas kawinnya, Bu? 40 ekor onta kali sekarang 45 juta. 45 juta kali 40 berapa? Kan? Jadi jangan ada nanti pikiran ibu Rasulullah itu miskin, tidak. Ya.
mas kawin aja seperti itu untuk menghilangkan pikiran orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu miskin, melarat, hidupnya susah. Tidak. Rasul itu bisnismen, banyak uangnya, tapi sederhana. Dan beliau sangat suka dengan orang-orang fakir miskin. Kalau awak kan enggak, kalau sudah kaya enggak mau bergaul dengan orang miskin. Rasul beda. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasulullah sangat suka duduk dengan orang-orang miskin. Wa ya'udu mardahum. Rasul selalu hadir menengok orang miskin sakit. Apa maknanya, Bu? Yang ditengok sakit itu bukan orang kaya saja, tapi juga orang miskin. Oh, si anu tuh sakit. Ya, Bu, kita jenguk ke rumah sakit. Apa kata ibu tuh? Malas. Kenapa? Rupanya orang miskin. Tapi kalau saudagar kaya yang sakit, ramai enggak yang menyebutnya? Nah, itulah kadang-kadang kalau kita ingin meneladani Rasulullah, jangan beda-bedakan orang. Siapapun dia. Wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasul paling senang menyelamati jenazah orang-orang fakir miskin, menyolati mereka. Kadang kita ini hidup kan seperti itu. Miskin tak ramai yang bertakziah. Coba kaya, ramai yang datang. Yang miskin sakit, tidak ikhlas dia menjenguknya. Coba orang kaya sakit, ramai menjenguknya. Ini bukan teladan dari Rasulullah SAW. 40 diangkat jadi nabi. 35 mendamaikan suku-suku Quraisy. Belum jadi Rasul itu kan Ka'bah itu tenggelam, batu itu diangkat, orang mempercayakannya kepada Rasulullah. Kita singkat saja. 40 diangkat jadi nabi. Turun wahyu Iqra. 41, 42, 43 dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang Islam pertama dari wanita adalah Khadijah. Dari laki-laki Abu Bakar Siddiq. Dari anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ini orang pertama yang masuk Islam. 3 tahun, 41, 42, 43, masuk 44, Rasulullah berdiri di Bukit Safa. Dakwah terang-terangan, sudah berani. Disitulah mulai ujian berdatangan. Khadijah dibaikot. Kalau kita sudah dibaikot, otomatis harta sudah mulai hilang. Dibaikot oleh orang Mekah. Habis harta Khadijah. Rasulullah sudah mulai diintimidasi, sahabat sudah mulai diancam. Bilal bin Rabah diletakkan batu di atas perutnya, dijemur di terik matahari. Immar bin Yasir ibunya dibunuh. Ini semua sahabat-sahabat Nabi. 45, 46 dakwah terang-terangan, suku Quraisy makin kuat menindas Rasulullah. Ditambah wafatnya Khadijah, ditambah wafatnya Abu Thalib, maka terjadi peristiwa Isra Mi'raj, diterima perintah salat. 2 tahun setelah itu terjadi hijrah pertama. Terus hijrah kedua, terus hijrah ke Madinah secara besar-besaran. Sampai di Madinah Rasulullah disambut, tala'al badrun alaina. Di situ Rasulullah membangun masjid. Sampai cahaya Islam itu muncul, maka sampai puncaknya terjadi perang-perang, termasuk perang Badar. Dan terakhir terjadi Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, itulah sejarah singkat dari bagaimana Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai beliau di akhir hayatnya ketika haji wada masih mengingat kita sebagai umatnya. Maka akhir dari lafaz nafas beliau itu apa? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Nah, inilah dasarnya kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW, karena Rasulullah sangat mencintai kita. Karena waktu udah hampir, saya habis maghrib, nanti ada lagi mengisi seperti ini juga. Ya, cukup ya kajiannya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Karena kita selingi tadi dengan sholawat, mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وترفعنا يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعة مرحومة وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم تبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم تول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.